Let's pray together. Pray, begin. Class, good morning. How are you today? I'm very well, thank you. By the way, who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Aska. Oh ya, Aska gave me information that he is sick today. We hope that he will get well soon. And what about the others? Ada lagi yang lain yang tidak hadir hari ini? Sabil ya? Ya. Sabil kenapa katanya? I don't know. No information? We hope that Sabil is well today. Okay. Sabil, Azka, and Nanda. Yeah. Now, to begin our lesson today, we have a short quiz. Untuk memulai, kita ada quiz pendek ya. Lihat, ini ada word game, namanya permainan kata. Ada jumble letter. Do you know jumble letter? No. Jumble means acak ya. Jumble means acak. Jadi ada huruf-huruf yang acak. Kemudian kamu harus tebak. You must guess what word is it. Tebak ya, kata apa itu? Ya, what word is it? Kira-kira itu kata apa? Thanks. Text. Iya, very good. Text. What about this? Descriptive. Iya, descriptive. This one? Itu apa itu? History. History. What about this? What about this? What word is it? What word is it? Tulis. Tulis. Yeah, very good. This one? And last one? Building. Yeah, very good. Building. Yeah. Building. Do you know what is building? Bangunan. Tadi ada kata apa? History. What is history? Sejarah. Ya. Bagus ya. Now we will learn about descriptive text. Descriptive text. By the way, have you known before? Sudah tahu belum sebelumnya? What is descriptive text? Apa itu tentang descriptive text? Kira-kira apa? You may write down on your book. Write down on your book. Write down on your book. Boleh ditulis dulu di buku. Kira-kira dulu pernah belajar ya tentang teks deskriptif waktu di SMP? Kira-kira apa yang masih ingat di benak Anda tentang teks deskriptif? Anda bisa menyebutkan tentang pengertian
pengertiannya. Seperti apa sih teks deskriptif gitu ya. Kemudian mungkin masih ingat tentang social function-nya. Kemudian ada generic structure-nya. Silakan tulis dulu. Ya, have you finish? Sudah? Ya, kira-kira siapa yang tahu apa itu text descriptive? What is descriptive text? Please raise your hand. Raise your hand. Ya, Menggambarkan tujuan. teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan tujuan atau apa? Sesuatu. Ya, teks yang menggambarkan sesuatu. Jadi sesuatunya bisa berupa benda atau bisa berupa orang. Terus kalau yang lain, ada lagi yang tahu tentang teks deskriptif selain pengertiannya apa? Tentang social function-nya mungkin. Ada yang sudah tahu tentang social function dari teks deskriptif? Apa kira-kira? Sosial atau purpose atau tujuan? Apa tujuannya dari teks deskriptif? To describe. Ya, to describe. What is describe in Indonesian? Apa itu describe dalam bahasa Indonesia? Untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan means menjelaskan atau menggambarkan. Menggambarkan. Ya, itu berarti Anda sudah ada gambaran ya, pengetahuan sebelumnya tentang teks deskriptif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif dengan tujuannya siswa nanti dapat mengidentifikasi apa fungsi sosial dari teks deskriptif. Kemudian nanti kalian juga diminta selama pembelajaran ini bisa menganalisis struktur teksnya seperti apa. Jadi kalau ada paragraf itu kan namanya nanti apa, jadi itu struktur teks dari teks deskriptif. Kemudian nanti Anda juga diminta untuk memahami unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan atau language features dari teks deskriptif. Dan yang terakhir, nanti Anda diminta untuk dapat menyusun teks deskriptif. Tapi nanti Ibu akan berikan berupa kalimat-kalimat yang acak. Ya, nanti Anda menyusun kembali. Jadi sekali lagi kita nanti akan belajar bagaimana sih atau apa tujuan dari descriptive text. Kemudian Anda bisa menganalisis bagian-bagian dari teks deskriptif. Kemudian bisa menyebutkan fungsi sosialnya, kemudian unsur-unsur kebahasaannya, dan nanti di akhir Anda bisa menyusun sebuah teks deskriptif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk kegiatan berikutnya, kita sudah duduk berkelompok, ya. Sudah duduk berkelompok, kemudian Anda sekarang menganalisis, ya, menganalisis teks yang Ibu sajikan. Ada teks yang disajikan nanti dalam bentuk video, kemudian ada juga teks yang disajikan dalam kertas yang sudah di print. Jadi nanti tergantung selera kalian mau yang mana, suka yang langsung di print atau yang lihat video. Nanti boleh memilih. Kemudian ini ada LKPD-nya, ada lembar kerja siswanya. Kemudian nanti Anda mengerjakan LKPD ini sesuai dengan perintah yang ada dalam LKPD tersebut. Ini akan Ibu bagikan dulu.
tanyakan terlebih dahulu kalau ada hal yang tidak mengerti. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan dulu. Sudah mengerti semuanya? Ada yang mau ditanyakan dalam KPD itu? Siapa? Sudah mengerti? Sudah. Silakan kerjakan dalam waktu 15 menit. Kalau yang mau lihat dari video, tanya video ini.
finish? Okay, now please raise your hand if you want to present the result of your discussion. Please, which group will present the first? Please raise your hand. Yeah, group 3, come here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am from group 3. We analyze of Pink Beach. No one. Social function. Describe of beach Pantai Merah Muda. Text structure terdiri dari 2 paragraf. Paragraf 1 menjelaskan tentang lokasi. Paragraf 2 menjelaskan tentang keindahan bawah laut. Identification, information about location, Pink Beach. Description, tell about the beauty of the underwater and people and size of fish. Language feature. Dalam teks ini terdapat noun phrase. Contohnya, Pink Beach and Beach Komodo Island. Menggunakan simple present tense karena terdapat to be ke 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue to the next group. Which group? Yeah, group 1. Come on, come here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from group 1. We analyze the text of Borobudur Temple. Number 1. Social function. Describe Borobudur Temple. Text struktur. Paragraf 1 menjelaskan tentang lokasi Borobudur. Paragraf 2 menjelaskan tentang histori Borobudur Temple atau sejarah. Paragraf 3 menjelaskan tentang keindahan Candi Borobudur. Paragraf 4 menjelaskan tentang transportasi yang sering digunakan oleh orang-orang untuk mengunjungi Candi Borobudur. Language features yaitu banyak menggunakan simple present, banyak menggunakan to be ke 1 yaitu is, dan kata kerja pertama dalam paragraf terakhir yaitu go. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next presentation. Which group? Group yang mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from group 2. Discuss about Pink Beach. We'll present the result of our discussion. Number 1. Social function. To describe Pink Beach or Pantai Merah Muda. Number 2. Text structure. Identification. Paragraph 1. Pantai Merah Muda is one of the beach. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Description. Paragraph 2. At Pink Beach, then 1,000 species of fish, 260 species of coral, and 70 species of sponge can be found here. Number 3. Language feature. Language feature terdiri dari terdapat simple present tense yaitu to be ke 1. Selain itu ada noun phrase terdiri dari pink beach, the pink color, Pantai Merah Muda, Komodo Island, is Nusa Tenggara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan sudah tampil beberapa kelompok gitu kan yang menyajikan hasil analisis dari teks yang telah disajikan tadi. Ada yang teks yang berasal dari tayangan, kemudian ada yang analisis dari teks yang sudah di print oleh itu tadi disediakan. Nah,
dari kedua teks yang telah kita pelajari tadi, ternyata dapat disimpulkan bahwa dalam teks deskriptif itu punya tujuan yang sama, yaitu apa? To describe. Apa itu to describe? Untuk menggambarkan. Kalau tadi teksnya tentang Pink Beach berarti menjelaskan atau menggambarkan tentang pantai Merah Muda. Kalau yang teksnya tentang Borobudur Temple berarti menjelaskan tentang atau menggambarkan tentang Candi Borobudur. Kemudian berikutnya di dalam apa tadi? Teks strukturnya atau susunan paragrafnya. Itu minimal ada berapa paragraf? Ada 2. Paragraf yang pertama apa? Identification. Tadi setelah menganalisis ternyata identification-nya itu paragraf 1 bercerita tentang apa? Lokasi. Kan ya? Jadi bisa bercerita tentang lokasi. Jadi pengertiannya berupa lokasinya di mana. Kemudian kalau ada paragraf 2. Paragraf 2 itu kan berbeda-beda ya. Ada yang tadi hanya 1 paragraf. Kalau yang paragraf di Pink Beach, paragraf 2 tentang description. Tadi menceritakan tentang indahnya ekosistem atau komunitas yang ada dalam Laut Merah Muda. Kalau yang tadi di Candi Borobudur, itu paragraf 2 menceritakan tentang apa? Sejarah dibangunnya Candi Borobudur. Kemudian paragraf 3 bercerita tentang keindahan Candi Borobudur. Kemudian yang paragraf terakhir itu bercerita tentang bagaimana kita bisa berkunjung ke Candi Borobudur dengan menggunakan transportasi seperti apa. Ada yang menggunakan bis, ada yang menggunakan bis kecil, mobil pribadi dan lain-lain. Nah itu tadi hasil dari analisis tentang teks deskriptif. Nah sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan menulisnya. Bagaimana kita bisa menulis teks deskriptif? Nah, untuk belajar menulis teks deskriptif, Ibu sudah menyiapkan ini ada beberapa amplop, ya, beberapa amplop di sini. Satu kelompok, satu amplop. Di dalamnya ada potongan-potongan kertas. Ada potongan-potongan kertas. Ini satu potongan ini adalah satu kalimat. Nanti Anda buatkan potongan-potongan kalimat ini menjadi sebuah kalimat atau teks yang utuh. Nah, di sini nanti ada 4 paragraf atau 5 paragraf, gitu kan ya? Ada 5 paragraf teks tentang Pantai Pangandaran. Jadi nanti Anda menyusun sebuah cerita tentang Pantai Pangandaran berdasarkan kalimat-kalimat yang tadi saya berikan. Nah, caranya yang pertama, Ibu akan membagikan amplop ini untuk setiap kelompok. Kemudian nanti setelah Anda mendapat masing-masing amplop, diskusikan bersama teman satu grup. Kira-kira paragraf 1 kalimatnya yang mana? Paragraf 2 kalimatnya yang mana saja? Disusun dulu sampai paragraf terakhir. Setelah selesai menyusun, nanti ini ada kertas akan ditempel di dinding. Ada satu kertas adalah satu grup. Akan ditempel di dinding. Setelah ditempel, nanti Anda secara bersama-sama bermain game. Cepat-cepat untuk menempel. Grup mana yang paling cepat duluan, yang paling selesai duluan untuk membuat atau menyusun teks deskriptif dari teks yang berjudul Pantai Pangandaran Beach. Bisa diikuti? Is it clear enough for you? Yes? Yeah. Good. Sekarang kalau sudah paham, Ibu akan bagikan dulu ini masing-masing
Langsung beres rokok. Susun kira-kira. Kalau itu ada paragraf, harus menyimpannya seperti apa? Terus, halo? Have you finished? Now, if you have finished, please put your sentences one by one on the paper. Stick on the wall here. Look at the wall here. Yeah, this is for group 1. This one is for group 2. Group 3. Group 4. Group 5. And group 6. So each group, masing-masing group, one by one. Satu orang, satu orang. One by one, put your sentence here to make a good passage or a good text. Ya, bisa dipahami? Bisa. Are you ready now? Yes, we are. Ya. Untuk menempelnya, sini ada lemnya. Lem. Now, time for you to put your sentences on the paper here. 1, 2, 3, go! Come on. Come on. Come on, it's go.
Ya jadi kayak kelomba ya. Asik bu. Eta nomor 2 sana ya? Iya. Group 1 is the first. Group 1 is the first. Group 3 is the second and group lari sudah. Group 6. The first finishing this task, which group? Grup mana yang pertama kali selesai? Grup 1, ya. Please give applause to group 1. And the second, which group? Yang kedua tadi grup mana yang sudah selesai dua? Grup 3, ya. Grup 3, ya. Thank you, group 3. Give applause to group 3. Next, which group? Grup mana tadi? Yang ketiga. Group 6, ya. Group 6, ya. Okay, good. Give applause. Group 6. And the fourth, yang keempat. Grup mana? Grup 2, ya. Grup 2. Give applause to group 2. And the fifth, yang kelima. Grup mana? Grup 4, ya. Grup 4. Give applause to group 4. Dan yang terakhir, grup 5, ya. Give applause to group 5.
Setelah kita tadi main game ya, namanya ini ball race game. Jadi bermain game dalam papan tulis, karena papan tulisnya tadi terlalu sempit, jadi diganti di limit. Jadi ball race game. Nah ini untuk menganalisis lagi bagaimana tanggapan Anda, bagaimana respon Anda terhadap tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh masing-masing grup. Ini coba nanti bandingkan apakah kalimatnya semua sudah tersusun dengan rapi, dengan benar, gitu kan ya. Ini ada teks asli dari susunan paragraf dari teks pengandaran page. Ini gua akan bagikan dulu, kemudian nanti halo. Nanti setelah Anda menerima teks aslinya seperti apa, di starter ya, dirubah. Kalau grup 1 nanti menganalisis grup 6 misalnya. Grup 2 menganalisis grup 5. Grup 3 menganalisis grup 4. Grup 4 menganalisis grup 3. Terus grup berapa lagi? Grup 5 menganalisis grup 2. Grup 6 menganalisis grup 1. Nah ini teks aslinya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti Anda berikan tanggapan. Tulis tanggapan Anda nanti di bawah ini ya. Di bawah kertas yang kosong. Coba perhatikan dulu itu kalimat yang sudah tersusun dengan rapi. Kemudian Anda beri tanggapan. Tanggapannya boleh seperti ini. Dengarkan dulu. Halo. Hai. Nah, tanggapannya boleh nanti Anda menulis di sini. Ya. Dibaca dulu ini kan ya. Apakah sesuai atau tidak dengan teks yang seharusnya. Kalau nanti misalnya ini susunannya sudah betul, berarti boleh berikan komentar di sini. Komentar kalau ini grup 2 dari grup berapa? Komentar from grup berapa? Ya. Di sini 1 misalnya. Kalimatnya sudah tersusun rapi. Dengan kalimatnya sudah tersusun dengan rapi. Langkah-langkahnya sesuai dengan teks yang asli gitu kan ya. Kemudian di sini berikan komentar terakhir. Menurut kamu apa yang sudah baik dari pekerjaan dari grup ini? Apa yang sudah baiknya? Berikan komentar. Sekali lagi, tadi komentarnya bisa berupa apa? Yang pertama, apakah kalimatnya sudah tersusun dengan baik sesuai dengan teks yang aslinya. Yang kedua, apakah struktur teksnya tadi ada identification-nya, kemudian ada description-nya, apakah sudah ditemukan di sini? Kemudian yang ketiga, apa yang sudah baik menurut Anda, menurut kalian dari pekerjaan teman Anda ini? Ya, boleh sekarang berdiskusi dulu, itu kan ya, lihat dulu itu teks aslinya seperti apa, dan semuanya juga boleh kesini semuanya anggota grupnya untuk melihat pekerjaan dari grup yang lain. Silakan. Berikan komentar menurut pendapat Anda seperti apa yang
dari awal banget. Oh, Dina iya nanya dari komentar. Benar. Kalimatnya sudah benar. Kelan. Coplok. Cabut itu. Ada yang kebalik ya. Entas dan Sedikit ada kesalahan. Please, you may sit down. Kalian tadi sudah memberikan komentar untuk hasil pekerjaan teman. Bisa dibacakan ya satu saja dulu perwakilan dari kelompok mana yang mau membacakan hasil dari pekerjaan komentar dari temannya tadi. Silakan dari kelompok mana? Hanya membaca saja hasil komentarnya seperti apa? Ibu. Ya, silakan baca. Yang mana saja? Dari kelompok 4, penyusunan paragraf 5 kurang tepat, tidak ada alinea dari setiap paragraf. Udah. Cuma itu saja? Iya. Terima kasih. Tadi dari pekerjaannya grup berapa nih? Dari grup 4 katanya tadi penulisannya tidak tersusun rapi, jadi paragrafnya tidak kelihatan mana paragraf 1, mana paragraf 2. Ya, nanti berarti untuk paragraf untuk kelompok 4 kalau nanti menulis tentang suatu teks deskriptif, jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara menyimpan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Selanjutnya ini untuk lebih memahami tentang materi teks deskriptif ini, nanti setiap orang harus membuat kesimpulan. Bisa nanti dibuat dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk rekaman voice note, bisa dalam bentuk video, atau mungkin Anda juga bisa dalam bentuk artikel atau menulis gitu ya, menulis bentuk artikel apa yang telah Anda pahami tentang teks deskriptif. Mulai dari apa itu teks deskriptif, kemudian apa social function-nya, kemudian teks generation-nya, teks structure-nya seperti apa, kemudian yang terakhir apanya? Language features. Language features-nya seperti apa? Jadi nanti Anda buat kesimpulan minimal terdiri dari 5 poin. Jadi buatkan kesimpulan sendiri. Bisa sekali lagi dalam bentuk apa namanya?
untuk memastikan kalau Anda sudah paham tentang teks deskriptif. Ada pertanyaan? Ada? Ya. Kalau sudah paham, berarti Anda boleh nanti mengumpulkan tugasnya pertemuan yang akan datang. Nah, di akhir pertemuan ini, Ibu ingin tahu bagaimana respon kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa Anda merasa seru? Karena ada game. Yang lainnya? Banyak tantangan. Ada lagi hal yang lainnya? Melatih mental. Iya. Ya, jadi banyak hal ya, banyak pelajaran yang dapat kita petik hari ini. Nah, jangan lupa buatkan refleksi berikutnya, boleh ditulis dalam buku catatan kalian. Tuliskan nanti satu, pelajaran apa yang telah Anda dapatkan hari ini, materi apa yang telah Anda dapatkan hari ini. Kemudian yang kedua, praktik baik apa yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran ini. Yang kedua katanya, praktik baik apa yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hal apa yang perlu Ibu tingkatkan. Hal apa yang perlu Ibu tingkatkan. Ada pertanyaan? Cukup? Nah, itu nanti boleh dijawab di rumah dan dikumpulkan pertemuan yang akan datang ya. Ditutup pelajaran kita berakhir. Ibu akan simpulkan sekali lagi tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks apa? Deskriptif. Apa katanya disebut dengan teks deskriptif? Teks yang menggambarkan sesuatu. Jadi teks which describes something. Kemudian di dalam teks deskriptif ada berapa paragraf minimal? Paragraf pertama disebut dengan apa? Itu biasanya bercerita tentang lokasi atau pengertian tentang benda tersebut. Kemudian paragraf kedua, description. Kalau description itu bercerita tentang apa? Tentang gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan dari suatu benda tersebut. Kemudian di dalam teks deskriptif ada yang disebut dengan language features. Ada language features biasanya dalam teks deskriptif itu menggunakan apa? Simple present tense. Kemudian juga kita menemukan banyak to be. Selain banyak to be, kita juga menemukan ada noun phrase. Noun phrase adalah susunan kata yang mempunyai makna satu. Nah, itu materi kita hari ini. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.